Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Mufiana, NIM C14190032 dari Departemen Dikti Kelompok 3 Paralel 2. Nah, dalam rangka melengkapi tugas akhir dari matkul Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik, hari ini saya akan mereview materi 1 hingga materi 12. Jadi di video kali ini saya akan membedah ikan komoditas, ikan mas atau Gepinus cavio. Nah, kiranya seperti ini ukuran dari komoditas ikan mas tersebut. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini ada alat bedah, tisu, sarung tangan lateks, telenan, trash bag, dan ikan yang akan dibedah. Materi 1 tentang ciri seksual sekunder dan primer pada ikan. Nah, di sini ada ikan yang mempunyai ciri mempunyai tonjolan di bagian perut, yang berarti dia ikan jantan, lalu dengan tubuhnya yang ramping dan memanjang sehingga memudahkan ikan jantan ini untuk berenang dengan cepat. Kemudian ada ikan betina yang mempunyai perut yang besar, lalu ada lubang di bagian perut berwarna merah dan bentuk tubuhnya yang membulat. Menurut literatur Abu Bakar et al. 2016, jadi ikan jantan yang matang gonad, perutnya akan mengeras, kemudian akan mengeluarkan sel sperma berwarna putih susu apabila di stripping. Begitu juga pada ikan betina, di indung telurnya akan berwarna merah membengkak, dan apabila di stripping akan mengeluarkan bulir-bulir dari sel telur. Materi 2, organ reproduksi. Nah, di sini ada ikan jantan. Menurut Suliani 2016, ikan jantan mempunyai testis yang memanjang berwarna putih susu di inferior gelembung renang atau di sebelah anterior sirip anal. Dan di sini ada ikan betina yang mempunyai ovari yang bentuknya panjang juga berwarna kekuningan apabila udah masak dan letaknya di sebelah anterior sirip anal. Jadi setiap spesies individu itu bakal mempunyai warna gonad yang berbeda-beda. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh makanan yang dia makan itu atau nutrisinya, dan juga tingkat kematangan gonad. Apabila warnanya belum mencolok, maka dapat dipastikan gonad tersebut belum matang gonad itu. Materi 3, perkembangan gonad. Nah, di sini ada ikan betina yang mempunyai ovari yang sudah memasuki TKG 4, di mana telurnya dapat dilihat dengan kasat mata, lalu mudah dipisahkan dan juga mengisi setengah rongga perut. Menurut literatur Gismaldi et al. 2017, jadi TKG atau tingkat kematangan gonad dibagi menjadi 5 tahap, yaitu ada TKG 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada TKG 1, jantan, testisnya masih berukuran kecil, bentuknya memanjang dan berwarna putih. Untuk betina, dia ovarinya berukuran kecil, berwarna putih kemerahan dan belum terlihat butir telur. TKG 2, pada jantan, ukuran testisnya lebih besar, kemudian bentuknya juga lebih jelas. Untuk betinanya, warnanya menjadi agak gelap dan mengisi 1/6 rongga perut. Untuk TKG 3, pada jantan, ukuran testisnya makin besar dan warnanya juga makin putih. Untuk betinanya ovarinya berwarna kecoklatan dan mulai terlihat butir telur dan mengisi 1/3 rongga perut. Untuk TKG 4, pada jantan testisnya mengisi 1/3 rongga perut dan menebal, warnanya juga menjadi putih susu. Untuk betinanya mengisi 1/2 atau setengah rongga perut, telurnya juga berwarna kuning dan mudah dipisahkan. Untuk TKG 5, pada jantan testisnya menebal dan terlihat kosong, juga menempis pada bagian tertentu, berwarna putih bening. Untuk betinanya, posteriornya mengempis dan terdapat sisa butir telur di dekat sel saluran pelepasan dari sel telur tersebut. Materi 4, diameter telur dan fekulitas. Nah, jadi uji yang dilakukan yaitu dengan cara meletakkan sel telur ke atas kaca preparat, lalu diamati di bawah mikroskop. Materi 5, GSI dan HSI. Yang pertama, nimbang bobot ikan, kemudian gonad ikan, dan hati ikan. Ini adalah rumus mencari GSI dan HSI.
terjadinya pembengkakan dan hormon dapat beredar ke seluruh tubuh. Induksi hormon. Induksi hormon di sini merupakan teknik manipulasi hormon eksogen ke dalam tubuh ikan, baik secara oral, injeksi maupun implantasi. Tujuannya ketiga dari metode tersebut tuh bertujuan untuk merangsang pematangan gonad. Nah, rangsangan hormon eksogen pada prinsipnya tuh untuk merangsang ikan tersebut memproduksi hormon endogen sehingga dapat memicu pematangan gonad menurut penelitian Zahri et al. 2015. Teknik pengambilan darah ikan dilakukan di vena caudalis. Teknik pengambilan hipofisa pada ikan yang pertama dengan cara memotong bagian kepala ikan, lalu memotong tengkorak kepala ikan. Setelah tengkorak kepala ikan terpotong, maka dapat terlihat hipofisa pada ikan. Ini adalah gambar hipofisa pada ikan mas, ikan lele, nila, dan patin. Materi 7 rekayasa kelamin. Yang pertama, siapkan benih ikan berukuran kurang dari 40 hari. Lalu dipotong seperti ini dari di belakang insang. Seperti ini penampakan ikan yang telah reda. Kemudian diambil gonadnya sedikit, lalu diletakkan di kaca berparut. Cacah hingga halus. Tetesi dengan larutan asetokarmin yang berfungsi untuk mewarnai gonad. Lalu tutup dengan glass. Kemudian tekan seperti ini agar warna asetokarmin merata dengan gonad. Ini hasil pengamatan di bawah mikroskop. Sakroversal atau rekayasa kelamin. Nah, sakroversal di sini merupakan teknik pembalikan arah atau perkembangan kelamin ikan yang seharusnya betina menjadi jantan atau juga sebaliknya. Hormon yang biasa digunakan pada teknik sakroversal yaitu 17 alfa metil testosteron. Biasa dipakai pada benih yang berumur kurang dari 40 hari di mana kelaminnya belum terdiferensiasi secara utuh atau sempurna. Materi selanjutnya yaitu teknik bioassay. Nah, bioassay di sini merupakan suatu metode yang biasa digunakan untuk mengukur tanggapan suatu organisme hidup untuk menentukan keberadaan konsentrasi bahan kimia tertentu seperti itu. Itu menurut penelitian Sriani dan Salam 2018. Nah, untuk teknik bioassay di sini tuh biasa disebut juga dengan ELISA. Nah, ELISA di sini memiliki 4 teknik. Yang pertama ada direct ELISA, yang kedua ada indirect ELISA, yang ketiga ada sandwich ELISA, dan terakhir ada competitive ELISA. Materi selanjutnya yaitu preservasi gamet. Nah, preservasi gamet bertujuan untuk mengawetkan sel sperma atau sel telur agar dapat mempertahankan sifat fisik dan kimianya sehingga dapat juga disimpan dalam waktu yang relatif lebih lama seperti itu. Untuk tujuan dari melakukan teknik ini agar sel gamet tidak lewat matang sehingga reproduksi dapat terjadi pada setiap waktu. Ini adalah teknik perhitungan kepadatan sperma atau viabilitas. Ini hasil pengamatan di bawah mikroskop di mana terlihat sperma
bergerak dengan lincah dan cepat karena di air. Nah, air di sini tuh buat mengaktifkan sperma sehingga sperma tersebut dapat bergerak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.